Oke guys, welcome back to Gnosis dalam pembahasan alur cerita Martial Universe Wudong Qiankun Lindong Season 6 episode ke-8. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Lindong telah sampai di kota Wanxian yang akan menjadi tempat seleksi untuk menentukan 24 perwakilan ahli muda yang berkompetisi langsung dalam perang 100 dinasti dan memperebutkan posisi sebagai murid sekte super. Nah, begitu masuk kota Wanxian, Lindong berpikir untuk langsung merebut segel nirvana para anggota dinasti besar saja. Dan di saat yang sama, Suro yang mengingatkannya pada King Tan sedang dikeroyok oleh Feng Chang dari dinasti Feng Yun. Sehingga pemilik batu suci itu pun memutuskan untuk menginterupsi pertarungan. Awalnya Feng Chang percaya diri dan berpikir ahli nirvana 3 Yuan seperti Lindong tidak akan bisa menandinginya. Namun seiring berjalannya baku hantam, Feng Chang menyadari betapa Lindong menyembunyikan kekuatan dan membuatnya sangat terpojok sampai terpaksa harus mengeluarkan harta karun roh tertinggi miliknya, yaitu segel naga hitam. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Feng Chang sekali lagi bersikap jumawa ketika berkata bahwa Lindong harus berbangga telah memaksanya mengeluarkan segel naga hitam, di mana segel tersebut merupakan harta karun roh tingkat tinggi yang memiliki kekuatan mengerikan. Seketika gulungan awan kelabu menutupi seluruh hutan ketika Feng Chang memanggil jiwa naga dan membuat Lindong, Lin Diao, Lin Yan, bahkan Mu Hongling yang entah datang dari mana langsung kaget melihat segel raungan naga hitam tersebut. Tidak menunggu lama, sosok naga hitam raksasa dengan aura penindasan luar biasa turun dan melingkari tubuh Feng Chang sebelum menembakkan pilar energi lurus-lurus ke arah Lindong. Melihat itu, Lindong segera merapal perisai sisik hijau untuk melindungi diri, namun kekuatan serang naga hitam masih sangat luar biasa hingga membuatnya terhempas menubruk tanah dengan kejam. Sekilas lihat, orang-orang pasti berpikir kalau Lindong langsung digeprek oleh Feng Chang dengan segel naga hitamnya, tidak terkecuali seorang pemuda yang ternyata sedang asyik nontonin baku hantam bareng Mu Hongling. Namun gadis yang sempat rebutan kunci kuno dengan Lindong itu hanya terkekeh kecil ketika berkata bahwa Lindong belum mengeluarkan seluruh kekuatannya karena dia sudah mengalami sendiri pahitnya kekalahan setelah menganggap remeh kekuatan pemuda itu. Aduh, ada telepon dulu. Dari bebek Dan benar saja apa yang dikatakan Mu Hongling. Beberapa saat setelah debu bekas tabrakan Lindong dengan tanah menghilang, tampaklah sosok pemuda yang katanya udah digeprek dalam kondisi sehat walafiat hingga membuat Feng Chang buru-buru meremukkan tubuh Lindong dengan naga hitamnya. Lin Yan sudah khawatir bukan main melihat abang-abangnya dalam kondisi terpepet seperti itu. Begitu pula Suro yang merasa sangat bersalah karena sudah membuat Lindong berada dalam bahaya seperti ini. Namun keduanya langsung ditenangkan oleh Lin Diao yang yakin bahwa Lindong pasti memiliki cara untuk mengatasi hal ini. Prediksi Lin Diao tidak meleset sama sekali karena setelah dibuat terpojok oleh segel naga hitam, akhirnya Lindong pun memutuskan untuk menggunakan teknik transformasi naga langit hijau pemberian King Ji untuk pertama kalinya. Letusan kekuatan naga hijau menggoncang lilitan naga hitam dan membuat harta karun tingkat langit Feng Chang itu terdorong ke belakang tatkala bayangan naga raksasa lain muncul dan meraung di hadapannya. Setelah meraung, naga hijau langsung menyerbu ke arah naga hitam dengan amarah dan membuat harta karun roh tingkat tinggi sekte Feng Yun itu juga segera melakukan serbuan balasan. Bayangan dua naga raksasa saling berbenturan menghiasi langit kota Wanxian dan menunjukkan pemandangan mencengangkan ketika ras binatang iblis terkuat di seluruh dunia itu saling bertempur satu sama lain. Namun berhubung kekuatan Lindong berasal dari seni transformasi, sementara Feng Chang hanya mengandalkan harta karun roh, seiring berlalunya pertempuran, kesenjangan kekuatan antara dua naga itu pun mulai terlihat, di mana naga hitam Feng Chang sama sekali tidak dapat membendung kekuatan dari naga langit hijau yang diwariskan langsung oleh ras naga yang asli. Feng Chang dipaksa meludahkan seteguk cairan merah dari mulutnya setelah naga hitam dihancurkan begitu rupa oleh naga langit hijau. Namun baru itu belum membuat Lindong puas karena targetnya adalah menghabisi sang tuan muda dinasti Feng Yun. Feng Chang memperingatkan bahwa dinasti Feng Yun tidak akan tinggal diam apabila sampai terjadi sesuatu kepadanya. Namun ancaman semacam ini sudah menjadi nasi sayur bagi Lindong yang memang tidak pernah gentar berurusan dengan dinasti super sok keras yang bersikap
bersikap seolah dunia ini mereka yang punya sertifikat hak miliknya. Karena itulah ucapan itu hanya terdengar seperti angin-angin di telinga Lindong dan sama sekali tidak memperlambat serangan naga langit hijau yang segera mencabut nyawa Feng Chang. Lindong masih tampak begitu santai ketika mengambil alih segel nirvana dan harta karun roh tingkat tinggi yang dimiliki Feng Chang hingga membuat para ahli di luar kota auto gonjang-ganjing menyaksikan si pemuda viral menghabisi anggota dinasti super. Begitu pula si pemuda asing yang bernama Mong Hongling kini dipenuhi rasa penasaran ketika berpikir bahwa Lindong adalah lawan yang cukup tangguh untuknya. Beberapa saat kemudian Lin Diao, Lin Yan menyusul Lindong sebelum kemudian menyerahkan segel nirvana yang mereka dapatkan, membuat Suro ikut-ikutan menyerahkan segel nirvananya sendiri untuk berterima kasih. Namun Lindong menolak pemberian itu, malah memberikan segel nirvana yang dikumpulkan Lin Yan karena berharap King Tan juga dibantu oleh orang baik di luar sana. Pencapaian Lindong dengan menghabisi Feng Chang tidak hanya mengejutkan para ahli muda sesama peserta perang 100 dinasti, namun juga para pengurus sekte besar yang selama keberjalanan perang ini terus memantau ahli muda yang menarik bagi mereka. Beberapa sekte tampak penasaran dengan kelanjutan langkah Lindong dalam perang 100 dinasti serta sekte mana yang akan dia masuki apabila berhasil mencapai babak final. Ada pula yang hanya menganggap Lindong sebagai kuda hitam dan berpikir hanya pemenang perang 100 dinasti yang pantas masuk ke dalam sektenya. Sementara beberapa pengurus lain memilih untuk tidak berkomentar dan menyimpan pendapat dalam pikiran sendiri, tidak terkecuali embah-embah yang sebelumnya menunjukkan jalan menuju kota Wangxian pada rombongan Lindong. Oke, sekarang kita balik lagi ke Lindong dan kawan-kawan yang baru saja memeriksa peringkat Nirvana dan menyadari bahwa jarak mereka dengan 24 besar peringkat langit masih belum cukup. Sebelum memulihkan luka dan memikirkan apa yang harus dilakukan apabila para peserta lain mulai menargetkan mereka, Lindong memutuskan untuk mengajak Suro bergabung dengan rombongannya. Karena berpergian sendiri dalam medan berbahaya ini jelas bukanlah sesuatu yang mudah. Namun tepat sebelum rombongan Lindong beranjak dari tempatnya, si pemuda yang bernama Hongling ternyata tidak sabar untuk menunggu dan muncul di hadapan Lindong untuk mengemukakan keinginannya bertarung dengan pemuda tersebut. Sementara meski demikian, pemuda yang memperkenalkan diri sebagai King Qian yang merupakan pemilik peringkat langit pertama itu tidak mau mengambil kesempatan ketika Lindong terluka dan masih memberi pemuda itu sebuah pil obat untuk memulihkan diri sehingga mereka bisa leluasa bertarung di puncak gunung 100 dinasti nanti. King Tian juga mengingatkan Lindong untuk mewarisi pewaris 3 sekte iblis sebelum lukanya pulih dan membuat pemilik batu Zuzi itu segera membungkuk berterima kasih atas peringatan yang King Tian berikan. Nah, selepas berpisah dengan King Tian, Lindong pun melanjutkan perjalanan untuk menemukan goa sebagai tempat beristirahat dan sebelum memulihkan lukanya sendiri, Lindong menyempatkan waktunya untuk memeriksa formasi pemanggilan yang dimiliki Suro. Lindong dapat melihat betapa rumit formasi dan berbahayanya monster panggilan Suro. Namun gadis itu menjelaskan bahwa segel-segel dalam formasi akan membantunya mengekang Wukong di mana sekarang dia sudah memiliki kemampuan untuk melepaskan 2 segel. Suro yakin dia akan semakin kuat dan bisa melepaskan seluruh segel formasi tanpa harus kehilangan kendali. Lindong mengangguk senang melihat semangat Suro sebelum kemudian mengajak gadis yang sudah dia anggap seperti adik sendiri itu untuk mulai memulihkan luka-luka mereka. Selama Lindong berkultivasi dalam goa, seperti biasa Lin Diao dan Lin Yan bertugas untuk berjaga di luar. Namun ketika 2 makhluk beda spesies itu sedang khusyuk untuk bermeditasi tipis-tipis, tiba-tiba tiba-tiba saja banyak yang komen ini teh abis tiba-tiba tuh iklan. Mereka diserang oleh rombongan 3 orang yang memiliki aura gelap, di mana kemungkinan besar orang-orang ini adalah anggota sekte iblis yang dimaksud King Tian sebelumnya. Lin Diao meminta Ling Yan untuk menghadapi 2 anggota krucil, sementara dia sendiri akan berurusan dengan pemimpin rombongan bernama Si Ling Jiang atau Jenderal Dewa Kematian yang merupakan ahli Nirvana 5 Yuan. Lin Diao juga bisa menebak bahwa Si Liang Jiliang ini dan kawan-kawan ini adalah penganut aliran sesat
sesat yang menukarkan kekuatan hidup mereka dengan energi iblis. Namun pengetahuan iblis Martin itu justru membuat si Ling Jiang semakin bernafsu untuk menghabisinya dengan segera. 听说有些旁人能受连换取能量，杀得了我吧！人间的味道，竟徒有其表。 Sebenarnya kekuatan Lindio sama sekali tidak kalah dengan si Ling Jiang, malah iblis Martin muda itu memiliki beberapa keunggulan yang membuat penganut aliran sesat itu mulai kesulitan untuk melawannya. Namun situasi segera berubah ketika si Ling Jiang menyadari bahwa ada orang lain yang sedang berkultivasi di dalam goa dan langsung mengalihkan fokusnya untuk menghancurkan goa tersebut. Seolah situasi tidak bisa menjadi lebih buruk, tiba-tiba energi surga bumi terbentuk di atas langit tempat Lin Yan berada dan menandakan bahwa harimau piton api tengah mendapatkan kesempatan untuk menerobos ranah. Meskipun momentum ini merupakan sesuatu yang dinantikan semua kultivator, berhubung sedang berada di tengah pertarungan, Lin Yan pun tanpa pikir panjang segera menahan penerobosannya. Sayangnya proses penarikan energi kembali itu dilakukan dengan sangat cepat dan sembrono sehingga Lin Yan malah mendapatkan serangan balik yang membuatnya mengalami luka dalam. Pada saat ini dua kerucil aliran sesat segera memanfaatkan situasi untuk menyerang Lin Yan dan Lin Diao yang mengetahui hal itu jelas tidak tinggal diam sebelum buru-buru berkedip muncul di depan Lin Yan untuk melindunginya. Sayang seribu sayang Lin Diao jelas tidak bisa melindungi dua orang sekaligus dan ketika dia melindungi Lin Yan, si Ling Jiang di dekat goa langsung memanfaatkan kesempatan emas untuk menghabisi siapapun yang sedang berada di dalam goa. Energi kematian dilepaskan dan Lin Diao yang bergerak secepat yang dia bisa juga tidak sempat menghalau serangan itu. Dan ternyata ada juga yang bilang abis ternyata komen itu langsung iklan. Serangan si Ling Jiang masih belum berhasil mencapai bagian dalam goa karena bayangan kera besar yang tidak lain dan tidak bukan adalah Wukong sudah lebih dulu keluar untuk menghalaunya. Ya, Suro yang sadar tepat ketika si Ling Jiang menyerang goa langsung keluar dan menggagalkan serangan si penganut aliran sesat untuk menyerang Lindong. Suro akan melakukan apa yang dia bisa untuk melindungi Lindong dan meskipun menyerahkan tugas berat seperti itu pada gadis kecil adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, Lin Diao masih sangat bersyukur karena Suro muncul sehingga dia bisa fokus menghancurkan dua antek dajjal si Ling Jiang. Namun di sisi lain si Ling Jiang juga tidak membuang-buang waktu sampai bawahannya dikalahkan dengan menyedihkan dan terus melakoni pertempuran intens dengan Wukong yang masih berada di bawah kendali Suro. Meskipun Wukong adalah iblis panggilan yang kuat, memang kekuatannya masih banyak disegel oleh formasi dan membuat iblis kera itu mulai menunjukkan kelemahan terhadap energi kematian si Ling Jiang. Karena tidak bisa membiarkan penganut aliran sesat yang mengerikan itu memasuki gua dan melukai Lindong, Suro pun bersikap nekat dan melepaskan segel lapisan kedua Wukong hingga membuat iblis kera panggilannya itu mengamuk sekali lagi. Sayang kekuatannya tergerus dengan begitu cepat dan hampir saja kehilangan kendali atas formasi panggilannya sekali lagi. Untungnya, tepat ketika Suro hendak kehilangan kendali atas formasi pemanggilan, Lindong muncul di waktu yang sangat tepat dan langsung membantu adik pungutnya itu untuk menstabilkan formasi. Lin Diao juga menunjukkan kelegaan luar biasa ketika melihat Lindong sudah keluar, sementara si Ling Jiang menunjukkan ekspresi gelap memahami bahwa orang yang berada di dalam goa telah menyelesaikan retreatnya. Karena mendeteksi bahwa orang yang baru saja keluar dari goa ini memiliki kekuatan besar, si Ling Jiang pun memanggil dua anteknya dan memerintahkan keduanya untuk memberikan kekuatan sejati mereka. Sejumlah besar energi dialirkan ke tubuh si Ling Jiang, sementara Lindong langsung mengeluarkan segel raungan naga hitam dan akan menggunakan harta rampokan itu untuk pertama kali. Dihadapkan dengan harta karun roh tingkat tinggi seperti ini, jelas membuat si Ling Jiang semakin waspada dan menyerap lebih banyak kekuatan sejati dua bawahannya, hingga membuat mereka cukup khawatir ketika mengajak Jenderal Dewa Kematian itu mundur lebih dulu. Namun si Ling Jiang sama sekali tidak mendengar pendapat dua bawahannya dan menyerap seluruh kekuatan sejati mereka hingga kehilangan nyawanya. Tanpa mempedulikan dua rekannya yang baru saja kehilangan nyawa, si Ling Jiang menyerbu ke arah Lindong dengan
mencakar 10.000 hantu dan membuat bayangan cakar raksasa bertubrukan dengan naga hitam hingga menimbulkan ledakan dahsyat yang menggoncang seluruh hutan. Edi atuh ini alih-alih 100 dinasti emang ada aja gebrakannya ya. Udahnya kemarin ketemu sama orang sok keras kayak Fencang, terus ketemu lagi OP ahli tapi malah bantu musuhnya memulihkan kekuatan kayak King Tian. Sekarang ada lagi nih penganut aliran sesat macam si Ling Jiang dan antek-antek dajalnya yang hobi kultivasi di kuburan. Apa nggak rebutan energi sama jurik-jurik di sana ya, atau malah sekalian dijadiin pesugihan? Nah, kira-kira bagaimana nih kelanjutan pertarungan Lindong dan si Ling Jiang? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis Rama di sini pamit. Bye bye.